Emak-emak menyerbu bazar sembako Ramadan di lapangan Sukasari, Bandung, Jawa Barat pada Rabu 3 Maret 2026. Mereka rela antri sejak pagi hari menyerbu bazar murah. Para mamak berburu kebutuhan bahan pokok lantaran harga sembako merangkak naik selama Ramadan. Komoditas beras dan minyak goreng paling dicari warga. 2 liter minyak kita dibanderol Rp31.000. Untuk beras seberat 5 kg jenis premium dijual Rp72.000. Harga ini jauh lebih murah dibandingkan harga di pasaran. Warga bisa hemat Rp5 hingga Rp10.000. Tak hanya beras dan minyak kita, komoditi daging serta cabai juga diburu warga. Harga terjangkau, bisa menghemat uang belanja. Ibu beli apa aja nih, Bu? Beli telur, beras, terigu. Emang harga di pasaran lagi mahal tuh gimana, Bu? Lagi mahal. Perbandingannya gimana, Bu? Harga di pasar sama di sini jauh nggak sih, Bu? Beda ya, jauh. Oh, harapannya dengan Anak Bazar ini apa, Bu? Harapan ke depan, Bu? Bisa sering-sering aja. Sering-sering aja. Tingginya minat warga membeli sembako murah membuat emak-emak antri panjang. Hanya beras, terigu, minyak, sama gula putih. Harganya gimana, Bu? Lumayan murah. Murah. Dibandingkan di pasar gimana, Bu? Murah ini. Murah ini. Ibu beli berapa banyak nih, Bu? Terigu 2 kilo, beras 5 kilo, beras 1 kilo, minyak 2 liter. Untuk kebutuhan apa sih, Bu? Hari-hari lah. Buat bulan puasa juga. Ya. Terbantu nggak sih, Bu, dengan adanya ini? Bantu, alhamdulillah. Bazar murah ini digelar pemerintah kota Bandung melalui Dinas Perdagangan. Diharapkan kegiatan ini bisa menekan harga di pasaran dan inflasi, serta menambah daya beli di tengah harga yang terus melonjak. Bu, untuk pembatasan pembeliannya dibatasi nggak sih, Bu, sebenarnya, Bu? Kalau untuk pembeliannya memang ada beberapa yang dibatasi, apalagi yang sangat dibutuhkan masyarakat. Minyak itu kita batasi, juga ada beberapa beras juga dibatasi. Kenapa? Agar memang yang membelinya ini memang masyarakat gitu, jangan sampai membeli untuk diperdagangkan lagi. Bazar murah ini digelar di 30 kecamatan sekota Bandung hingga 6 Maret 2026. Roda ekonomi masyarakat lokal Lebak, Banten menggeliat memasuki pertengahan Ramadan. Warga setempat, kebanyakan perajin cangkang ketupat sibuk melayani pesanan. Seperti perajin cangkang ketupat Herdi, warga kampung Cicenang Legok, Desa Pasir Kupa, Kecamatan Karanganyar, Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Herdi dan istrinya mengenyam helai demi helai janur kelapa menjadi cangkang ketupat siap pakai. Cangkang ketupat ini akan digunakan untuk tradisi kunutan. Herdi sehari-hari berjualan sayur keliling, beralih pekerjaan menjadi perajin musiman setiap pertengahan Ramadan. Bahkan, karena tingginya pesanan, Herdi memberdayakan warga sekitar membantu proses produksi. Untuk bahan baku janur, Herdi mendapatkannya dengan cara membeli langsung dari pemilik pohon kelapa di sekitar perkampungan. Herdi mengaku selama satu musim kunutan mampu memproduksi 4.000 hingga 5.000 cangkang ketupat. Untuk harga eceran, cangkang ketupat dijual dengan harga Rp3.500 hingga Rp5.000 per 10 buah. Untuk pembelian borongan, harga cangkang ketupat lebih murah yakni Rp2.500 per 10 buah. Ya kalau sekarang dari kemarin, cuman kalau mulai jual ini mah dari kecil juga udah mulai jualan tiap tahun. Tanggal 15 bulan puasa mau Lebaran. Kalau untuk aktivitas sehari-hari Bapak profesinya apa nih? Aktivitas sehari-hari juga jualan sambil tani. Jualannya jualan hasil bumi gitu, daun-daunan, hasil-hasil bumi, buah-buahan dari kampung ya, kayak kelapa, pisang begitu ya. Tapi kalau misalnya udah ke tanggal 15 puasa ini Bapak beralih profesi ini ya? Iya. Diketahui, tradisi kunutan identik dengan hidangan ketupat dan palawija. Tradisi ini juga sebagai simbol rasa syukur warga atas kelancaran ibadah puasa. Kegiatan turun-temurun ini menjadi berkah ekonomi bagi para perajin musiman cangkang ketupat di Kabupaten Lebak, Banten. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Badan Legislasi Balek DPR memasang target untuk merampungkan dan mengesahkan rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau RUU PPRT pada tahun 2026. Guna mencapai target tersebut, DPR terus membuka ruang partisipasi bagi berbagai elemen masyarakat untuk memberikan masukan strategi sebelum draft final masuk ke tahap pembahasan intensif.
Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan usai rapat dengar pendapat umum dengan sejumlah unsur masyarakat, termasuk perwakilan Yayasan Lembaga Bangunan Hukum Indonesia dan Konfederasi Rakyat Pekerja Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Pada Kamis 5 Maret 2026, menyebut target penyelesaian pada 2026 sudah dipastikan meski belum dapat memastikan bulan pengesahannya. Liku-liku terkait dengan bagaimana perlindungan maupun juga penyelesaian, baik itu terhadap perselisihan, baik itu ada limitasi tentang upah dan sebagainya. Nah ini maka diperlukan adanya terus-menerus RDP atau rapat dengan pendapat dalam memenuhi makna partisipasi publik. Yang kemudian mengapa sekarang itu di masa reses kita lakukan kegiatan RDP ini, tidak lain dan bukan karena memang terkait dengan masa sidang nanti dalam waktu dekat ini tanggal 10 Maret, boleh jadi ini akan kita lengkapi dengan adanya kekurangan-kekurangan beberapa draft pasal yang belum terpenuhi, dan moga-moga dengan pertemuan kali ini di masa reses ini kita mendapatkan banyak manfaat sehingga untuk memenuhi kualifikasi daripada materi muatan dalam RUU perlindungan pekerja rumah tangga. Bob menjelaskan bahwa Balek sudah mengundang berbagai organisasi seperti Komnas Perempuan, YLBHI, Jala PRT, Jakarta Feminis, hingga Serikat Pekerja Rumah Tangga, SPRT, untuk memberikan perspektif lapangan. Masukan-masukan tersebut dinilai sangat krusial dalam mempertajam materi muatan RUU agar sesuai dengan kebutuhan perlindungan pekerja di Indonesia. Estimasinya dalam tahun ini kira-kira di bulan kapan kira-kira? Kalau bulan ini mungkin tidak bisa separate, tahun ini sudah dipastikan tahun ini ya, tetapi kalau untuk bulannya saya tidak bisa berestimasi seperti itu. April, Ya, 21 April nah kalau Bu Rike tadi hari Selasa 21 April beliau nyatakan. Lebih lanjut, Bob memastikan bahwa pembahasan akan terus bergulir saat memasuki masa sidang yang dimulai pada 10 Maret mendatang. Selain menyerap aspirasi publik, Balek dijadwalkan akan mendengar pandangan resmi dari pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan atau Kemenaker sebagai mitra terkait. Natasa Alku, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Saiful Huda menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur jalan, khususnya jalur arteri sebagai prioritas utama dalam persiapan mudik Lebaran 2026. Saifullah Huda meminta kementerian terkait memastikan agar jalan-jalan yang berlubang akibat beban kendaraan besar segera diperbaiki sebelum arus mudik dimulai agar tidak menghambat mobilitas masyarakat. Hal itu disampaikan Saiful Huda usai diskusi dialektika demokrasi bertema sinergi pemerintah dan stakeholder buat mudik 2026 aman dan nyaman di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis 5 Maret 2026. Di PU misalnya kami minta jalan arteri yang berlubang-lubang karena faktor selalu dilewati oleh truk-truk besar, kita ingin itu betul-betul diantisipasi dan diperbaiki. Dan kami nanti setelah masuk masa sidang tanggal 9, nanti akan kami undang sudah sampai berapa persen yang sudah bisa diperbaiki dari lubang-lubang jalan yang akan dilalui dari lalu lintas mudik. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Saiful Huda mengatakan pihaknya sudah menggelar rapat dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, serta Kepolisian untuk membahas kesiapan mudik Lebaran. Selain masalah infrastruktur, Saiful juga menyoroti pentingnya efektivitas program mudik gratis melalui sistem pendaftaran satu akun atau single account guna mencegah kursi kosong akibat pendaftaran ganda di berbagai tempat. Lebih lanjut, Huda turut mengapresiasi kebijakan penurunan harga tiket pesawat yang tahun ini mencapai angka diskon 18%. Ia juga mengingatkan pihak kepolisian untuk memperketat pengawasan terhadap kendaraan tidak layak atau mobil zombie melalui berbagai checkpoint, serta meminta BMKG terus memperbarui informasi cuaca terkait potensi banjirop di sejumlah titik jalur mudik. Jadi salah satu upaya kita yang kita lakukan selain meminta mereka untuk lanjut ke rest area berikutnya, kami juga minta mereka untuk keluar dulu dari tol, ya keluar kemudian mencari rest area yang di luar atau di daerah-daerah yang ada di sekitar tol, karena dari tol sendiri sudah memberikan kebijakan mereka nanti akan masuk tidak ada lagi tap atau mungkin di transaksi lagi, nah, gitu. Jadi itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan. Kemudian ada beberapa rest area, baik rest area yang tipe A maupun tipe B itu sudah kita minta untuk penambahan area parkir, penambahan kamar mandi atau WC portable, termasuk penambahan SPKLU. Karena tidak menutup kemungkinan untuk tahun ini banyak pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 yang menggunakan listrik.
Nah, ini yang menjadi juga salah satu upaya kita bersama dengan seluruh pengelola rest area untuk mengantisipasi adanya kepadatan atau perlambatan di rest area. Termasuk seluruh rest area kita minta. Saiful Huda berharap berbagai langkah tersebut dapat memperlancar arus mudik serta meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Natasa Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak para ulama untuk mendukung posisi Indonesia dalam mendorong terwujudnya perdamaian di Timur Tengah. Ajakan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam acara buka puasa bersama tokoh ulama di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 5 Maret 2026. Pemerintah Indonesia menegaskan kesiapannya untuk melakukan berbagai upaya konkret demi mendorong solusi damai di tengah meningkatnya eskalasi konflik Amerika Serikat, Israel dengan Iran. Tokoh Nahdlatul Ulama Nusron Wahid menyampaikan, Presiden Prabowo berharap para pemimpin organisasi masyarakat Islam dan tokoh ulama dapat berada dalam satu barisan bersama dengan pemerintah. Menurutnya, para ulama diharapkan ikut berperan dalam mendorong perdamaian serta meredakan ketegangan yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Nusron menambahkan, Presiden Prabowo tidak menginginkan konflik di Timur Tengah semakin meluas, terutama hingga memicu perang terbuka antara Iran dan Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia terus memantau perkembangan situasi serta menyiapkan langkah-langkah mitigasi agar eskalasi konflik tidak memberikan dampak signifikan terhadap Indonesia. Mengambil satu kesimpulan, berharap kepada pimpinan ormas, tokoh-tokoh Islam ini bersama dengan Bapak Presiden dalam satu barisan untuk bersama-sama memperjuangkan perdamaian di Timur Tengah, terutama juga meredakan ketegangan. Jangan sampai perang terjadi antara Iran dengan Amerika serta akan berdampak terhadap gejolak di Timur Tengah. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menegaskan pentingnya menjaga komunikasi dan persatuan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Menurutnya Indonesia memilih jalur dialog dan diplomasi untuk mencari solusi damai, sekaligus memastikan kepentingan nasional tetap terlindungi dalam situasi dunia yang tidak menentu. Apapun kondisinya, perang Amerika-Iran, kondisi peta geopolitik, kita tetap kuat bersatu, solid, tidak mudah dipecah belah, dan yang penting semua yang dilakukan Presiden adalah untuk kepentingan nasional. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar silaturahmi dengan para kiai, pemimpin pondok pesantren, dan tokoh agama Islam di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 5 Maret 2026. Kegiatan ini diawali dengan acara berbuka puasa bersama dalam suasana hangat di bulan suci Ramadan. Dalam akun Instagram resminya, Prabowo membagikan momen saat berbuka puasa di meja bundar bersama Rais A'am Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Miftahul Akhyar, Ketua Umum Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir, serta Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Anwar Iskandar. Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat berbuka puasa kepada seluruh umat muslim yang menjalankan ibadah puasa. Menurutnya, silaturahmi bersama para ulama dan tokoh agama ini menjadi momen untuk bertukar pandangan terkait berbagai isu termasuk perkembangan dinamika geopolitik global yang saat ini menjadi perhatian dunia. Sebanyak 121 pemimpin umat yang terdiri atas ulama dan pimpinan pondok pesantren dari berbagai daerah di Indonesia turut hadir dalam pertemuan tersebut. Melalui kegiatan ini, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk terus menjaga komunikasi dan mempererat silaturahmi dengan para ulama serta pimpinan organisasi keagamaan di tanah air. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Apa yang saya tangkap adalah bagaimana Presiden di dalam mengambil keputusan. Ustadz Muhammad Subki Al-Bukhuri menilai Presiden Prabowo Subianto cenderung mengambil pendekatan moderat dan jalan tengah dalam menyikapi berbagai persoalan geopolitik global maupun regional. Penilaian ini disampaikan setelah ia mengikuti acara silaturahmi Presiden bersama dengan para kiai dan tokoh organisasi kemasyarakatan Islam di halaman Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 5 Maret 2026. Dalam pertemuan, Presiden Prabowo disebut menyampaikan berbagai isu geopolitik terkini, termasuk perkembangan situasi di Timur Tengah. Subki menilai Presiden mengedepankan pendekatan jalan tengah atau wasatiyah,
berupaya menghadirkan solusi saling menguntungkan bagi Indonesia tanpa harus melalui konfrontasi. Apa yang saya tangkap adalah bagaimana Presiden di dalam mengambil keputusan. Beliau sepertinya lebih mengambil jalan tengah, jalan moderat, jalan wasatiyah. Lebih menimbang kepada keuntungan buat bangsa Indonesia. Misalnya ketimbang ya dalam bahasa beliau tempur atau perang, akhirnya 100% dari zero. Artinya kita nggak dapat apa-apa. Yang saya tangkap ya lebih kepada win-win solution. Artinya bagaimana daripada kita nggak dapat sama sekali dan kita perang terus gitu kan, kita lebih baik mendapat bagian yang secara adil bisa. Menurutnya, pendekatan tersebut juga tercermin dalam cara Presiden memandang berbagai persoalan kawasan, seperti sengketa di Laut Cina Selatan, wilayah Natuna, serta isu perbatasan Indonesia dan Malaysia di Ambalat. Dalam menyikapi berbagai permasalahan, Presiden lebih memilih pendekatan win-win solution dibandingkan konflik terbuka. Sementara mengenai isu Israel dan Palestina, Subki menyebut Presiden Prabowo menilai penting mencari jalan damai agar konflik berkepanjangan bisa segera diakhiri. Salah satu gagasan yang muncul adalah kemungkinan pengakuan secara timbal balik dengan syarat Israel mengakui kemerdekaan Palestina dan menghentikan tindakan kekerasan terhadap rakyat Palestina. Tim Liputan Berita Nasional TV. Kementerian Agama memberikan kabar gembira bagi para guru madrasah di Indonesia. Mulai pekan ini, tunjangan profesi guru atau TPG bagi guru madrasah akan dicairkan secara bertahap. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Amin Suyitno mengatakan, proses pencairan TPG dilakukan seiring percepatan penerbitan surat keputusan analis kelayakan penerima tunjangan bagi guru yang sudah memenuhi persyaratan administrasi. Percepatan penerbitan keputusan analis kelayakan penerima tunjangan dilakukan agar hak para guru madrasah bisa segera disalurkan. Lebih jauh, Amin Suyitno menerangkan guru madrasah yang lulus pendidikan profesi guru atau PPG pada tahun 2025, khususnya batch 1, 2, dan 3, dipastikan akan menerima tunjangan profesi pada tahun 2026. Sekitar 30-an ribu guru madrasah lulus pendidikan profesi guru atau PPG 2025 dan akan menerima tunjangan profesi tahun ini. Saat ini proses pembayaran dalam tahap administrasi melalui sistem Simpatika. Pemerintah menargetkan seluruh proses administrasi selesai sebelum Hari Raya Idul Fitri. Sementara itu sekitar 158 ribu guru lain dalam proses finalisasi administrasi untuk penerbitan surat keputusan analis kelayakan penerima tunjangan pada tahap berikutnya. Guru ini jumlah yang sudah selesai SKKPT-nya sekitar 215 ribu lebih, yang sekarang masih berproses untuk SKKPT sekitar 158.000. Dan semua itu nanti akan kita selesaikan sebelum Lebaran, mereka sudah bisa menerima tunjangan profesi. Penyaluran TPG merupakan bentuk komitmen pemerintah meningkatkan kesejahteraan sekaligus apresiasi profesionalitas guru madrasah. Kementerian Agama melakukan pemutakhiran data dan penguatan sistem digitalisasi administrasi agar penyaluran TPG berjalan transparan dan tepat sasaran. Natasa Alko, Adi Chandra, Berita Nasional TV. Perang antara Israel dan Iran disebut akan memasuki fase kedua dengan fokus pada serangan terhadap situs rudal balistik berada jauh di bawah tanah di wilayah Iran. Unggahan yang beredar di media sosial pada Kamis 5 Maret 2026 menyebutkan pasukan Garda Revolusi Islam Iran atau Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC tidak lagi mengandalkan peluncur rudal konvensional di permukaan. Sebagai ganti, IRGC diklaim mengoperasikan sistem peluncuran dari fasilitas bawah tanah. Penggunaan metode ini dinilai bisa menyulitkan proses pelacakan dan deteksi lokasi peluncuran, terutama oleh sistem pertahanan milik Amerika Serikat dan sekutunya. Langkah ini menunjukkan peningkatan kapabilitas teknologi rudal Iran. Dalam narasi yang beredar, eskalasi konflik terus meningkat seiring menyempit ruang diplomasi dan dialog politik. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan meluasnya konfrontasi militer di Timur Tengah. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Iran maupun pihak Amerika Serikat mengenai klaim ini. Otoritas terkait terus memantau perkembangan situasi di kawasan. Situasi keamanan regional dinilai masih dinamis dengan potensi perubahan cepat seiring perkembangan di lapangan. Melansir dari Reuters pada Kamis 5 Maret 2026, dua sumber mengetahui operasi militer Israel mengatakan jet tempur Israel akan menargetkan bunker bawah tanah yang digunakan untuk menyimpan rudal balistik serta peralatan pendukungnya.
Gugurnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khomeini dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu 28 Februari 2026 mengubah doktrin militer Iran dari sekedar pencegahan menjadi perlawanan demi eksistensi Republik Islam. Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa membalas dendam atas kematian Khomeini adalah tugas dan hak yang sah bagi Teheran. Berbeda dengan perang singkat pada Juni 2025, selama 12 hari, Teheran kini memandang konfrontasi dengan Amerika Serikat dan Israel sebagai pertempuran hidup dan mati. Tanpa kekuatan angkatan udara yang modern, Iran mengandalkan arsenal rudal terbesar di Timur Tengah sebagai tulang punggung serangannya. He warned that any vessels attempting to pass through the narrow water. Iran menyiapkan strategi di Selat Hormuz, salah satu jalur pelayanan energi terpenting dunia, berpotensi menjadi jebakan bagi Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Diberitakan media Inggris The Telegraph, pemerintah Iran memanfaatkan posisi geografi strategisnya untuk menekan Washington setelah sebagian besar kekuatan konvensionalnya melemah akibat serangan militer. Kini, Gedung Putih menghadapi dilema untuk bertindak dan berisiko terjebak konflik panjang atau tidak bertindak dan membiarkan perdagangan energi global terganggu. Iran mengklaim kendali penuh atas Selat Hormuz pada Rabu 4 Maret 2026. Selat Hormuz, jalur sempit selebar 24 mil di titik tersempit menghubungkan Teluk dengan pasar energi dunia. Selat ini menjadi satu-satunya rute ekspor minyak dan gas dari Irak, Kuwait, Bahrain, Qatar, pesisir timur Arab Saudi dan sebagian besar Uni Emirat Arab. Sekitar 20% pasokan minyak dan gas global melintas di sini. Iran sebelumnya akan membakar kapal yang berani melintas. Ancaman rudal dan drone membayangi kapal komersial menyebabkan penutupan selat ini. Lalu lintas tanker minyak menurun 90% sejak serangan terhadap Iran dimulai. Presiden Donald Trump berjanji menawarkan paket asuransi pemerintah Amerika Serikat bagi kapal komersial serta pengawalan Angkatan Laut Amerika Serikat melalui perairan Hormuz. Namun, langkah ini dinilai berisiko. Selama ini, perang Amerika Serikat melawan Iran dilakukan dari pangkalan udara jauh dan dari udara. Mengirim kapal perang mengawal hingga 80 tanker per hari akan menempatkan pasukan Amerika Serikat jauh lebih dekat dengan sisa persenjataan Iran. Denmark, spesialis Timur Tengah di Royal United Service Institute mengatakan pengawalan kapal bukan solusi mudah. Following Iran's threats to set fire to ships attempting to pass. The warning came amid a spike in energy prices triggered by the Iran crisis. Putin made a comment. Serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memicu tanggapan beragam dan keretakan terbuka di blok barat, mulai dari keprihatinan serius, imbauan menahan diri, hingga penolakan tegas atas aksi militer tersebut. Pecah kongsi dan ketegangan terjadi keretakan hubungan antara pemerintahan Donald Trump dan beberapa mitra Eropa. Trump mengancam sekutu NATO yang menolak memberikan akses pangkalan militer menyerang Iran. Dilaporkan Wall Street Journal, Rabu 4 Maret 2026, Inggris dan Spanyol menjadi dua negara paling vokal menyuarakan penolakan atas aksi militer Amerika Serikat di Iran. Keduanya menyebut serangan sebagai tindakan ilegal dan tidak bijaksana. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez mengeluarkan kritik tajam terhadap eskalasi konflik ini dan menegaskan nasib jutaan orang tidak boleh dipertaruhkan. Sanchez menekankan Spanyol tidak akan tunduk pada tekanan Amerika Serikat hanya karena takut akan sanksi. Hubungan Madrid dan Washington kian memanas setelah Spanyol tak mengizinkan pangkalannya dipakai militer Amerika Serikat melancarkan serangan ke Iran. Di London, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga mengambil jarak dari Amerika Serikat, sekutu terdekatnya. Starmer menyatakan Inggris tidak akan bergabung dalam perang kecuali ada landasan hukum kuat dan rencana yang matang. Starmer mengkritik serangan udara Amerika Serikat karena dianggap tidak memiliki tujuan akhir yang jelas dan merujuk pada kegagalan invasi Irak pada tahun 2003. Sikap Starmer ini memicu kemarahan dan kekecewaan Trump dan mengejek Starmer dengan membandingkan Starmer dengan tokoh sejarah Inggris, mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill era Perang Dunia II. Sejauh ini para pemimpin Eropa cenderung mengalah kepada Trump karena menjaga stabilitas keamanan dan ekonomi. Mereka diam saat Trump menghentikan bantuan untuk Ukraina atau menerapkan tarif dagang sepihak. Ini karena Eropa bergantung pada Amerika Serikat menghadapi Rusia, pasokan energi dan pasar ekspor. Namun, isu Iran menjadi titik kesabaran. Pakar kebijakan luar negeri dari King's College London, Sophia Gaston menilai ini adalah momen krusial hubungan transatlantik. Di sisi lain, Jerman memilih mendekat ke Trump berbeda dengan Inggris dan Spanyol. Kanselir Jerman Friedrich Merz menjalani strategi jangan buat Trump naik pitam.
Pendekatan MERS mencerminkan pergeseran sikap Jerman lebih mengutamakan kepentingan nasional dan realitas politik global dibanding aturan hukum internasional yang selama ini diterapkan. Является главной в международной политике, об этом неоднократно говорил президент, другие представители российского руководства. Она главная прежде всего потому, что целью готовившейся и в итоге... Rusia buka suara mengenai bantuan militer ke Iran sejak Amerika Serikat dan Israel bersatu lalu menggempur serangan pada Sabtu 28 Februari 2026. Dilansir AFP, Rusia menyatakan Iran belum meminta bantuan militer dari sekutu Moskwa. Hal ini disampaikan juru bicara Istana Kepresidenan Rusia alias Kremlin, Dmitry Peskov, kepada wartawan pada Kamis 5 Maret 2026. Hubungan diplomatik antara Rusia dan Iran menjadi sorotan tajam setelah serangan besar-besaran Amerika Serikat dan Israel menghantam Teheran. Serangan ini menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Meski dikenal sebagai sekutu dekat, Moskwa tidak mengirim bantuan militer kepada sekutunya di Timur Tengah. Rusia dinilai hanya memberikan dukungan bersifat simbolis dan verbal. Rusia merupakan salah satu sekutu utama Iran dan potensi runtuh rezim Iran bisa mengancam kepentingan geopolitik dan ekonomi Rusia. Dalam pernyataan resmi Rusia, Menteri Luar Negeri Sergei Lavrov hanya menawarkan simpati dan janji dukungan verbal kepada Iran. Rusia tidak memiliki kewajiban membela Iran, meski keduanya menandatangani perjanjian kemitraan strategis pada April 2025. Dalam kesepakatan, tidak memuat klausul pertahanan bersama. Kesenjangan komitmen ini terlihat kontras jika melihat bantuan Iran yang selama ini memasok drone dan rudal untuk perang Rusia di Ukraina. Bagi Presiden Rusia Vladimir Putin, faktor Israel menjadi pertimbangan utama menghambat keterlibatan militer Rusia di Teheran. Dalam Forum Ekonomi St. Petersburg, Rusia pada Juni 2025, Putin sempat membela sikap netral Rusia dan menyoroti keberadaan setidaknya 2 juta mantan warga Uni Soviet menetap di Israel. Untuk mengurangi resiko kecelakaan sepeda motor saat arus mudik 2026, pemerintah menyiapkan program mudik gratis bagi pengguna sepeda motor melalui kereta api dan bus, termasuk pengangkutan sepeda motor pemudik. Ia juga terus mengimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan perjalanan jarak jauh menggunakan sepeda motor karena beresiko tinggi terhadap kecelakaan. Selain itu, Kementerian Perhubungan telah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan untuk menyiapkan pemeriksaan kesehatan bagi pemudik di sejumlah rest area untuk memastikan kondisi pemudik tetap aman selama perjalanan. Ya, jadi seperti tadi saya sampaikan, motor ini sangat potensial ya terlibat dalam kecelakaan. Ya, tadi data dari Pak Uda juga 75% itu terlibat sepeda motor. Dari Jakarta, Natasha Alkoadi Chandra, Berita Nasional TV. Sebuah diskusi yang membahas tanggung jawab hukum dalam kecelakaan penerbangan digelar pada Jumat siang bersama mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta Barat. Diskusi yang digelar bertepatan dengan peluncuran buku Tanggung Jawab Hukum Produsen Pesawat Udara terhadap korban kecelakaan dalam penyelenggaraan penerbangan ini bertujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa korban atau ahli waris tidak hanya berhak menerima santunan dari maskapai atau asuransi saja. Dalam sistem hukum penerbangan internasional maupun nasional, penumpang pesawat memiliki hak yang dilindungi undang-undang, termasuk kemungkinan menuntut produsen pesawat jika terbukti terdapat cacat produk yang menyebabkan kecelakaan. Selama ini banyak keluarga korban yang tidak mengetahui hak tersebut, terutama saat masih dalam kondisi berduka. Dalam aturan di Indonesia, ahli waris memang mendapat santunan dasar sesuai peraturan Menteri Perhubungan, namun santunan tersebut bukan berarti menutup hak untuk menuntut ganti rugi lainnya melalui jalur perdata, termasuk kerugian ekonomi maupun kerugian non-material akibat kehilangan anggota keluarga. Nasional Konvensi Montreal. Jadi hak itu harus dimengerti di luar perhitungan kita masih sedih atau berduka atau apapun, bahwa hidup ini harus tetap berlanjut dengan pemenuhan hak yang saya ceritakan tadi. Artinya kita mendapat penggantian sesuai dengan latar belakang almarhum waktu masih hidup dan prospek kedepannya.
Dalam buku yang ditulis berdasarkan studi kasus kecelakaan Sriwijaya RSJ 182 tersebut, juga dijelaskan bahwa produsen pesawat seperti Boeing atau Airbus dapat dimintai pertanggungjawaban jika terbukti ada cacat produk yang berkontribusi terhadap kecelakaan. Melalui diskusi ini, masyarakat diharapkan lebih memahami hak-haknya sebagai penumpang pesawat, sehingga apabila terjadi kecelakaan, korban atau ahli waris tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keadilan dan ganti rugi yang layak. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. PT Taspen Persero menyalurkan secara serentak tunjangan hari raya melalui sistem pembayaran pensiun yang terintegrasi dengan 45 mitra bayar Taspen seluruh Indonesia. Dalam pelaksanaannya, Komisaris Independen PT Taspen Aryawan meninjau langsung penyaluran THR kepada sejumlah mitra di Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat 6 Maret 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan penyaluran THR tepat sasaran. Aryawan menegaskan penyaluran THR adalah wujud nyata komitmen PT Taspen dalam menghargai usaha pengabdian para purna bakti. Aryawan mengaku senang melihat antusias para pensiunan sekaligus bersyukur penyaluran THR berjalan tertib dan aman. Dirinya juga turut menyalurkan 1 paket sembako ke masing-masing pensiunan penerima THR yang datang ke kantor mitra. Mereka untuk persiapan menjelang hari raya itu cukup tinggi. Jadi kalau mereka mengambil sekarang, itu mereka bisa menyiapkan untuk beli-beli pakaian, beli-beli atau mungkin menyiapkan untuk makanan dan lain-lain lebih siap dibandingkan nanti mereka mendekati hari raya. Diketahui PT Taspen pada tahun 2026 akan membayarkan THR kepada 3 juta lebih peserta pensiunan. Pembayaran THR ini dipastikan tidak dikenakan potongan iuran dan potongan lain. Tim Liputan Berita Nasional TV. Bus maupun kendaraan pribadi. Nah, untuk tahun ini kami di area KM 81 Ambon. Direktorat Penegakan Hukum Korlantas Polri mengantisipasi potensi kemacetan di rest area akibat lonjakan kendaraan pemudik. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Faisal mengatakan, petugas akan mengarahkan pengendara yang tidak mendapatkan tempat di rest area untuk melanjutkan perjalanan ke rest area berikutnya. Ia menyebut pemudik juga dapat diarahkan untuk keluar sementara dari jalan tol dan mencari tempat istirahat di luar kawasan tol. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kendaraan berhenti di bahu jalan tol yang dapat memicu kepadatan. Polisi juga berkoordinasi dengan pengelola rest area untuk menambah fasilitas seperti area parkir, toilet portable, dan SPKLU, serta memasang sistem traffic counting untuk memantau jumlah kendaraan yang masuk ke rest area. Disampaikan oleh Pak Huda, kemudian Pak Dirjen Hudar, tentunya kami dari kepolisian menyampaikan bahwa memang dari kepolisian ada 5 titik klaster yang menjadi perhatian kami. Yang pertama itu adalah ruas tol, kemudian yang kedua adalah ruas tol dan rest area, yang kedua adalah jalur arteri, kemudian yang ketiga adalah penyeberangan, pelabuhan, kemudian yang keempat stasiun, bandara, kemudian yang kelima itu adalah tempat ibadah dan tempat rekreasi atau tempat wisata. Dari Jakarta, Natasha Alko-Ade Chandra, Berita Nasional TV. Penyaluran ini dilakukan secara langsung di balai desa setempat selama 2 hari berturut-turut. Bantuan ini bersumber dari pendapatan asli desa atau PAD, terutama bagi hasil dari BUMDes Alam Desa Bejo yang selama ini mengelola beberapa objek wisata seperti air terjun Jumok dan Telaga Madirda. Dari baiknya pengelolaan wisata ini, BUMDes Bejo berhasil mendapatkan keuntungan mencapai 11 miliar rupiah dengan setoran ke kas desa berjumlah lebih dari 5 miliar rupiah. Besaran penghasilan tersebut menjadikan Bejo menjadi desa dengan penghasilan PAD tertinggi di Kabupaten Karanganyar. Dengan besarnya penghasilan PAD ini, Desa Bejo mampu memberikan tunjangan hari raya kepada 1.446 kepala keluarga. Tiap kepala keluarga mendapatkan uang tunai sebesar Rp500.000 dengan total anggaran mencapai Rp723 juta. Bantuan THR ini disambut bahagia oleh warga karena dapat membantu mereka untuk memenuhi kebutuhan jelang Hari Raya Idul Fitri. Salah seorang warga yakni Friska mengaku bahwa dirinya sangat senang mendapat THR senilai Rp500.000. Menurutnya ini sangat bermanfaat dan bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan Lebaran.
Apa ini? Dapat THR dari pemerintah Desa Merjo. Dapat berapa? 500.000. Gimana perasaannya, Pak? Seneng Pak, nanti bisa buat beli baju lebaran. Program THR bagi warga Bejo ini telah memasuki tahun kedua dan akan menjadi program rutin tahunan desa setempat. Bantuan THR ini secara administratif masuk ke dalam pos bantuan pangan sebagaimana tertuang dalam anggaran pendapatan dan belanja desa. Satu program yang kita sudah berikan secara rutin. Jadi ini bukan satu program berkelanjutan. Penyaluran bantuan jelang momentum Hari Raya ini dinilai sangat tepat, lantaran kebutuhan rumah tangga naik signifikan. Dalam hal ini, Pemda setempat ingin memastikan seluruh warga dapat menyambut Lebaran dengan tenang. Dari Karanganyar, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pelaku berinisial DD yang berusia 27 tahun dibekuk oleh tim gabungan TKP 308 Polsek Purbolinggo dan Polres Lampung Timur di parkiran minimarket Kecamatan Purbolinggo pada Selasa kemarin. Penangkapan dilakukan setelah polisi menerima laporan dari keluarga korban terkait dugaan tindak pidana, penculikan, dan pencabulan terhadap korban seorang siswi SD berusia 9 tahun pada akhir Januari 2026. Dalam aksinya, pria yang merupakan seorang kepala SPPG tersebut merayu korban dengan alasan meminta bantuan mengambil buku di lingkungan sekolah. Namun, setelah korban menuruti ajakan tersebut, pelaku justru membawanya ke sebuah areal persawahan yang sepi, kemudian melakukan kekerasan seksual terhadap korban. Dari kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya 1 unit motor, serta rekaman CCTV yang memperlihatkan tersangka mengendarai motor usai melakukan perbuatannya. Hari Jumat tanggal 30 Januari 2026, yang mana korban dibujuk rayu dengan bahasa minta tolong diantar mengambil buku karena posisi nggak bisa bawa menggunakan R2, sehingga korban diajak ke posisi di SD, lokasinya SD pengambilan buku itu. Belum berapa kali? Satu kali. Sebelumnya di Padang? Kadang. Nggak jadi. Tapi sempat ada niat. Iya. Kerjaan aslinya apa, Mas? Kerjaan aslinya di dapur. Saat ini tersangka telah dilakukan penahanan di Mapolsek Purbolinggo untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Lampung Timur, jurnalis Berita Nasional TV. Ini pelaku nih. Punya baju merah ya? Dari rekaman kamera CCTV, nampak satu dari 2 pelaku tengah berupaya menggasak sepeda motor jenis Matic yang terparkir di Kampung Bulak Klender, Duren Sawit, Jakarta Timur, Rabu sore. Warga yang menyadari aksi pelaku langsung menggagalkan dan berupaya menangkap pelaku. Namun salah satu pelaku tersebut melakukan perlawanan hingga terlibat duel dengan warga. Warga pun mengalami luka pada bagian wajah usai dihantam menggunakan kunci letter T oleh pelaku. Beruntung, duel tersebut tidak sia-sia lantaran warga berhasil menangkap pelaku. Hingga akhirnya pelaku babak belur dihajar massa yang geram dengan ulahnya. Sementara satu pelaku lainnya mampu meloloskan diri dari kejaran warga saat melihat rekannya ditangkap. Cukup dagang, ada orang naik motor langsung berhenti, ada motor desa langsung ditaikin, Pak. Ditaikin langsung ongkel kunci. Itu saya tergep, Pak. Jadi yang lawan. Berarti Bapak yang menghalau ya? Iya. Yang menggagalkan. Nah ini Bapak luka kenapa nih? Bulat, Pak. Oh, bulat. Dipukul sama bekas kunci, gagang kuncinya itu. Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut, pelaku beserta barang bukti langsung dibawa oleh petugas kepolisian ke Mapolsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta Timur, jurnalis Berita Nasional TV. Roda ekonomi masyarakat lokal Lebak, Banten menggeliat memasuki pertengahan Ramadan. Warga setempat, kebanyakan perajin cangkang ketupat sibuk melayani pesanan. Seperti perajin cangkang ketupat Herdi, warga kampung Cicenang, Legok, Desa Pasir Kupa, Kecamatan Karanganyar, Rangkas Bitung, Lebak, Banten.
Herdi dan istrinya mengenyam helai demi helai janur kelapa menjadi cangkang ketupat siap pakai. Cangkang ketupat ini akan digunakan untuk tradisi kunutan. Herdi sehari-hari berjualan sayur keliling, beralih pekerjaan menjadi perajin musiman setiap pertengahan Ramadan. Bahkan, karena tingginya pesanan, Herdi memberdayakan warga sekitar membantu proses produksi. Untuk bahan baku janur, Herdi mendapatkannya dengan cara membeli langsung dari pemilik pohon kelapa di sekitar perkampungan. Herdi mengaku selama satu musim kunutan mampu memproduksi 4.000 hingga 5.000 cangkang ketupat. Untuk harga eceran, cangkang ketupat dijual dengan harga Rp3.500 hingga Rp5.000 per 10 buah. Untuk pembelian borongan, harga cangkang ketupat lebih murah yakni Rp2.500 per 10 buah. Ya kalau sekarang dari kemarin, cuman kalau mulai jual ini mah dari kecil juga udah mulai jualan tiap tahun. Tanggal 15 bulan puasa mau lebaran. Kalau untuk aktivitas sehari-hari Bapak profesinya apa nih? Aktivitas sehari-hari juga jualan sambil tani. Jualannya jualan hasil bumi gitu, daun-daunan, hasil-hasil bumi, buah-buahan dari kampung ya, kayak kelapa, pisang begitu ya. Tapi kalau misalnya udah ke tanggal 15 puasa ini Bapak beralih profesi ini ya? Iya. Diketahui, tradisi kunutan identik dengan hidangan ketupat dan palawija. Tradisi ini juga sebagai simbol rasa syukur warga atas kelancaran ibadah puasa. Kegiatan turun-temurun ini menjadi berkah ekonomi bagi para perajin musiman cangkang ketupat di Kabupaten Lebak, Banten. Dari Lebak, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Saiful Huda menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur jalan, khususnya jalur arteri sebagai prioritas utama dalam persiapan mudik Lebaran 2026. Saifullah Huda meminta kementerian terkait memastikan agar jalan-jalan yang berlubang akibat beban kendaraan besar segera diperbaiki sebelum arus mudik dimulai agar tidak menghambat mobilitas masyarakat. Hal itu disampaikan Saiful Huda usai diskusi dialektika demokrasi bertema sinergi pemerintah dan stakeholder buat mudik 2026 aman dan nyaman di Kompleks Parlemen Jakarta, Kamis 5 Maret 2026. Di PU misalnya kami minta jalan arteri yang berlubang-lubang karena faktor selalu dilewati oleh truk-truk besar, kita ingin itu betul-betul diantisipasi dan diperbaiki. Dan kami nanti setelah masuk masa sidang tanggal 9 nanti akan kami undang sudah sampai berapa persen yang sudah bisa diperbaiki dari lubang-lubang jalan yang akan dilalui dari lalu lintas mudik. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Saiful Huda mengatakan pihaknya sudah menggelar rapat dengan Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perhubungan, serta Kepolisian untuk membahas kesiapan mudik Lebaran. Selain masalah infrastruktur, Saiful juga menyoroti pentingnya efektivitas program mudik gratis melalui sistem pendaftaran satu akun atau single account guna mencegah kursi kosong akibat pendaftaran ganda di berbagai tempat. Lebih lanjut, Huda turut mengapresiasi kebijakan penurunan harga tiket pesawat yang tahun ini mencapai angka diskon 18%. Ia juga mengingatkan pihak kepolisian untuk memperketat pengawasan terhadap kendaraan tidak layak atau mobil zombie melalui berbagai checkpoint, serta meminta BMKG terus memperbarui informasi cuaca terkait potensi banjirop di sejumlah titik jalur mudik. Jadi salah satu upaya kita yang kita lakukan selain meminta mereka untuk lanjut ke rest area berikutnya, kami juga minta mereka untuk keluar dulu dari tol, ya keluar kemudian mencari rest area yang di luar atau di daerah-daerah yang ada di sekitar tol, karena dari tol sendiri sudah memberikan kebijakan mereka nanti akan masuk tidak ada lagi tap atau mungkin di transaksi lagi, nah, gitu. Jadi itu merupakan salah satu upaya yang dilakukan. Kemudian ada beberapa rest area, baik rest area yang tipe A maupun tipe B itu sudah kita minta untuk penambahan area parkir, penambahan kamar mandi atau WC portable, termasuk penambahan SPKLU. Karena tidak menutup kemungkinan untuk tahun ini banyak pemudik yang menggunakan kendaraan roda 2 yang menggunakan listrik. Nah ini yang menjadi juga salah satu upaya kita bersama dengan seluruh pengelola rest area untuk mengantisipasi adanya kepadatan atau perlambatan di rest area. Termasuk seluruh rest area kita minta. Saiful Huda berharap berbagai langkah tersebut dapat memperlancar arus mudik serta meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Natasha Alko, Ade Chandra, Berita Nasional TV.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menggelar silaturahmi dengan para kiai, pemimpin pondok pesantren, dan tokoh agama Islam di Istana Merdeka Jakarta pada Kamis 5 Maret 2026. Kegiatan ini diawali dengan acara berbuka puasa bersama dalam suasana hangat di bulan suci Ramadan. Dalam akun Instagram resminya, Prabowo membagikan momen saat berbuka puasa di meja bundar bersama Rais A'am Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Miftahul Akhyar, Ketua Umum Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir, serta Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Kiai Haji Anwar Iskandar. Prabowo juga menyampaikan ucapan selamat berbuka puasa kepada seluruh umat muslim yang menjalankan ibadah puasa. Menurutnya, silaturahmi bersama para ulama dan tokoh agama ini menjadi momen untuk bertukar pandangan terkait berbagai isu termasuk perkembangan dinamika geopolitik global yang saat ini menjadi perhatian dunia. Sebanyak 121 pemimpin umat yang terdiri atas ulama dan pimpinan pondok pesantren dari berbagai daerah di Indonesia turut hadir dalam pertemuan tersebut. Melalui kegiatan ini, Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk terus menjaga komunikasi dan mempererat silaturahmi dengan para ulama serta pimpinan organisasi keagamaan di tanah air. Tim Liputan, Berita Nasional TV. The warning came amid a spike in energy prices triggered by the Iran crisis. Serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran memicu tanggapan beragam dan keretakan terbuka di blok barat, mulai dari keprihatinan serius, imbauan menahan diri, hingga penolakan tegas atas aksi militer tersebut. Pecah kongsi dan ketegangan terjadi keretakan hubungan antara pemerintahan Donald Trump dan beberapa mitra Eropa. Trump mengancam sekutu NATO yang menolak memberikan akses pangkalan militer menyerang Iran. Dilaporkan Wall Street Journal, Rabu 4 Maret 2026, Inggris dan Spanyol menjadi dua negara paling vokal menyuarakan penolakan atas aksi militer Amerika Serikat di Iran. Keduanya menyebut serangan sebagai tindakan ilegal dan tidak bijaksana. Perdana Menteri Spanyol Pedro Sánchez mengeluarkan kritik tajam terhadap eskalasi konflik ini dan menegaskan nasib jutaan orang tidak boleh dipertaruhkan. Sánchez menekankan Spanyol tidak akan tunduk pada tekanan Amerika Serikat hanya karena takut akan sanksi. Hubungan Madrid dan Washington kian memanas setelah Spanyol tak mengizinkan pangkalannya dipakai militer Amerika Serikat melancarkan serangan ke Iran. Di London, Perdana Menteri Inggris Keir Starmer juga mengambil jarak dari Amerika Serikat, sekutu terdekatnya. Starmer menyatakan Inggris tidak akan bergabung dalam perang kecuali ada landasan hukum kuat dan rencana yang matang. Starmer mengkritik serangan udara Amerika Serikat karena dianggap tidak memiliki tujuan akhir yang jelas dan merujuk pada kegagalan invasi Irak pada tahun 2003. Sikap Starmer ini memicu kemarahan dan kekecewaan Trump dan mengejek Starmer dengan membandingkan Starmer dengan tokoh sejarah Inggris, mantan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill era Perang Dunia II. Sejauh ini para pemimpin Eropa cenderung mengalah kepada Trump karena menjaga stabilitas keamanan dan ekonomi. Mereka diam saat Trump menghentikan bantuan untuk Ukraina atau menerapkan tarif dagang sepihak. Ini karena Eropa bergantung pada Amerika Serikat menghadapi Rusia, pasokan energi dan pasar ekspor. Namun, isu Iran menjadi titik kesabaran. Pakar kebijakan luar negeri dari King's College London, Sophia Geston menilai ini adalah momen krusial hubungan transatlantik. Di sisi lain, Jerman memilih mendekat ke Trump berbeda dengan Inggris dan Spanyol. Kanselir Jerman Friedrich Merz menjalani strategi jangan buat Trump naik pitam. Pendekatan Merz mencerminkan pergeseran sikap Jerman lebih mengutamakan kepentingan nasional dan realitas politik global dibanding aturan hukum internasional yang selama ini diterapkan. Special place, even from your standpoint, and you have. Perang antara Israel dan Iran disebut akan memasuki fase kedua dengan fokus pada serangan terhadap situs rudal balistik berada jauh di bawah tanah di wilayah Iran. Unggahan yang beredar di media sosial pada Kamis 5 Maret 2026 menyebutkan pasukan Garda Revolusi Islam Iran atau Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC tidak lagi mengandalkan peluncur rudal konvensional di permukaan. Sebagai ganti, IRGC diklaim mengoperasikan sistem peluncuran dari fasilitas bawah tanah. Penggunaan metode ini dinilai bisa menyulitkan proses pelacakan dan deteksi lokasi peluncuran, terutama oleh sistem pertahanan milik Amerika Serikat dan sekutunya. Langkah ini menunjukkan peningkatan kapabilitas teknologi rudal Iran. Dalam narasi yang beredar, eskalasi konflik terus meningkat seiring menyempit ruang diplomasi dan dialog politik. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan meluasnya konfrontasi militer di Timur Tengah. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Iran maupun pihak Amerika Serikat mengenai klaim ini. Otoritas terkait terus memantau perkembangan situasi di kawasan. Situasi keamanan regional dinilai masih dinamis dengan potensi perubahan cepat seiring perkembangan di lapangan.
Melansir dari Reuters, pada Kamis 5 Maret 2026, dua sumber mengetahui operasi militer Israel mengatakan jet tempur Israel akan menargetkan bunker bawah tanah yang digunakan untuk menyimpan rudal balistik serta peralatan pendukungnya. Gugurnya pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khomeini dalam serangan udara gabungan Amerika Serikat dan Israel pada Sabtu 28 Februari 2026 mengubah doktrin militer Iran dari sekedar pencegahan menjadi perlawanan demi eksistensi Republik Islam. Presiden Masoud Pezeshkian menegaskan bahwa membalas dendam atas kematian Khomeini adalah tugas dan hak yang sah bagi Teheran. Berbeda dengan perang singkat pada Juni 2025, selama 12 hari, Teheran kini memandang konfrontasi dengan Amerika Serikat dan Israel sebagai pertempuran hidup dan mati. Tanpa kekuatan angkatan udara yang modern, Iran mengandalkan arsenal rudal terbesar di Timur Tengah sebagai tulang punggung serangannya.